Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk bisa hadir menyempurnakan amalan kita di pagi hari ini. Setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah, kita bisa duduk di majelis ilmu, selalu berharap bahwa majelis ilmu kita ini Allah Subhanahu wa taala berkahi dan ilmu yang kita kaji Allah jadikan untuk kita sekalian sebagai ilmu yang bermanfaat insyaallah. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mencintainya hingga akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, bersyukur sekali alhamdulillah pada pagi hari ini kembali saya bisa hadir dan belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Satu kerinduan di dunia ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh setiap muslim adalah perjumpaan di majelis ilmu. Ya. Bahkan sampai untuk membuat majelis ilmu, tadi ada cerita di awal tadi, sahabat kita akan berbagi ilmu dan berdakwah di daerah mana tadi? Mentawai. Dan memang Bapak Ibu, daerah Mentawai daerah yang terpencil. Nah, kita para alumni Lipia dulu, ya, sebelum atau bahkan mungkin sampai sekarang, dalam perjalanannya setiap tahun kita ada program dakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Salah satunya di Mentawai. Dulu saya kebagian di Mandailing Natal. Ada orang Mandailing Natal ya? Ada nggak Pak? Nggak ada ya? Ya. Nah, kawan saya kebagian di Mentawai. Daerah yang sangat terpencil dan waktu itu untuk menuju ke tempatnya saja, ke desa itu, harus beberapa kali melewati sungai. Pakai rakit. Ya, pakai rakit dan kanan kirinya itu ya hutan gitu ya. Dan luar biasa. Sampai di desanya masyarakatnya juga sangat awam. Bahkan ketika masuk pertama kali itu mereka punya satu aktivitas harian atau kerjaan itu berternak. Tapi berternaknya, mohon maaf, berternaknya adalah berternak babi. Jadi dia itu ngajar di sana, berdakwah di sana, dakwai orang-orang yang masih sangat awam dengan syariat Islam. Sampai-sampai pada satu kali lagi belajar gitu ya, ngisi kajian, ada yang teriak dari arah luar masjid. Ustadz, alhamdulillah. Ada apa Bu? Babi saya lahiran. Alhamdulillah Ustadz, babi saya lahiran. Loh, gimana itu? Saking awamnya Bapak Ibu di sana. Ya, dengan sabarnya sahabat-sahabat kita ini berdakwah di sana. Dan alhamdulillah lambat laun mereka mengerti bagaimana perkara-perkara toharo dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah, betul tadi sangat dibutuhkan bantuan karena saudara-saudara kita ternyata di daerah pelosok sana nggak kesentuh. Ya, kalau saya alhamdulillah masih mending waktu itu. Kenapa? Masih ada kesentuh kota-kota dikit gitu. Cuman hanya satu bagian saja waktu di daerah penyambungan barat itu, daerah Gunung Karet gitu. Gunung Karet, hutan karet. Nah, di pertengahan hutan itu ada desa. Dan ternyata saya baru mendapati ternyata ada di daerah kita ini orang yang sholat masih ada di antara mereka yang nggak pakai pakaian.
Jadi sholat pakai sarung saja, atasnya OTOT. Tahu nggak OTOT? Orang Jawa bilang OTOT apa? Ya nggak pakai baju gitu ya. Nah, ada yang cuma pakai kaos singlet gitu. Ada yang bahkan nggak pakai apa-apa, cuma pakai sarung doang nutupin. Ya, akhirnya kita berikan pelajaran, dakwah mereka sangat-sangat luar biasa, butuh sentuhan. Dan alhamdulillah para dai kita sudah banyak ya peduli dengan seperti itu. Ya, sampai ke pelosok seperti itu. Baik. Jadi alhamdulillah bagi untuk Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir di majelis ilmu tanpa harus merasa kesulitan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Di perkotaan seperti kita ini untuk mendapatkan ilmu mudah atau sulit, Pak? Sangat mudah. Makanya benar-benar tidak ada uzur. Sama sekali nggak ada uzur bagi seorang muslim yang tinggal di daerah seperti ini kemudian melakukan satu kesalahan dengan alasan saya tidak tahu, saya belum tahu. Kenapa? Karena ilmu sudah sangat mudah didapatkan dan begitu tersebar. Baik, materi kita adalah dari bahasan kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan atau buah karya dari Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillah bahasan kita sudah sampai pada bab maja'a fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan tentang pedangnya atau ciri-ciri pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita belum pernah melihatnya kecuali bagi siapa yang pernah melihat di buku ataupun hadir dan melihat langsung di musola. Museum apa itu? Topkapi ya di daerah Turki sana. Itu bisa melihatnya. Namun alhamdulillah ya kitab-kitab penjelasan tentang hal ini sudah sangat banyak bisa kita dapatin. Ya salah satunya kitab ini menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri pedangnya Rasul itu seperti apa. Diriwayatkan dari Anas, qal kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Bahwa ujung pegangan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari fiddah. Apa itu Pak fiddah? Perak. Jadi ujung ada pedang, ujung pegangannya itu terbuat dari apa? Perak. Ya. Begitu pula dalam riwayat yang lainnya dari Said bin Abi Hasan Al-Basri sama. Sedikit berbeda redaksinya tapi menunjukkan hal itu. Kanat qabi'atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ujung pegangan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Nah, berikutnya ini satu hadis lagi namun dia dinilai oleh para ulama sanadnya dhaif. An Hud wa huwa ibnu Abdullah ibn Sa'ad an jaddihi. Dari Ibnu Abdullah dari kakeknya qala dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Fatu Mekah memasuki kota Mekah wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Masuk kota Mekah dilihat oleh para sahabat beliau itu pedangnya di ujungnya ya ujung pegangannya terbuat dari emas dan perak. Qala talibun fasa'altuhu 'anil fiddah faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Ujung pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pegangannya itu terbuat dari perak. Ini hadis ini dinilai oleh para ulama sanadnya dhaif. Dilanjutkan dari Ibnu Sirin qala sanatu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundab. Ibnu Sirin mengatakan ya aku membuat pedangku sebagaimana yang dibuat oleh sahabat Samurah bin Jundab. Nah, Samurah bin Jundab ini juga membuat pedangnya itu seperti pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kabilah yang sama dibuatnya, yaitu kabilah Bani Hanifah. Ya, disebut dengan Hanafiyah. Wa kana Hanafiyan. Pedangnya adalah pedang Bani Hanifah. Jadi ada satu kabilah di sana yang sangat masyhur sebagai kabilah yang pandai dan mahir dalam membuat pedang. Kalau di zaman sekarang ini untuk kita dapati orang yang fokus membuat pedang sepertinya sulit didapati ya. Ya. Kalau
pisau mungkin kita dapatin, atau apa, golok mungkin. Tapi kalau pedang di daerah kita ada yang Pak pernah ada yang tahu daerah mana gitu? Sumatera ya? Hah? Oh, Sumedang. Oh, ada yang mau khususkan membuat pedang dari kabilah Hanafiyah. Enggak, saya tahu. Ya, pasti beda lah, Pak. Tapi di tempatnya ini, ya, kabilah Bani Hanifah sangat dipuji oleh para sahabat, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membuat pedangnya itu dari mereka. Karena mereka sangat mahir, Pak. Buatannya bagus, ya, sangat bagus sekali, halus buatannya. Maka disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia, Bani Hanifah. Ini dia pedangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ingin melihat secara detail, ya kita boleh melihat di gambar di buku juga sudah ada, dan kita juga bisa browsing. Kalau ingin melihat secara live, kita bisa pergi ke museum. Berikutnya, bab maja'a fi sifati dir'i Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah pembahasan seputar dir'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu dir'? Baju besi yang biasa digunakan untuk apa, Pak? Berperang. Ya. Dari sahabat Zubair bin Al-Awwam, qala kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud dir'an. Diceritakan dari Zubair bin Awwam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat hari Uhud, maksudnya pertempuran Uhud, menggunakan dir'an, menggunakan dua baju besi, dua buah baju lapis, ya, dua lapis. Jadi dua lapis untuk melindungi tubuhnya. Ya, dua lapis baju besi untuk melindungi tubuh. Fanahadha ila sakhra falam yastati faq'ada Talha tahtahu wa sa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala sakhra. Pada saat itu diceritakan di hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki sebuah batu. Tapi karena mungkin terlalu tinggi batu itu, Nabi tak sampai, dan akhirnya memerintahkan Talha ibnu Ubaidillah untuk duduk di bawahnya, ya, supaya Nabi bisa naik. Dan akhirnya apa? Nabi bisa naik. Setelah itu Rasulullah berkata, ya, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan ini didengar langsung oleh Talha bin Ubaidillah. Apa kata Rasul? Yaqulu aujaba Talha, telah wajib Talha. Para ulama menjelaskan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah wajib Talha, maksudnya telah wajib Talha ibn Ubaidillah ini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Jaminan surga. Jadi Talha ibn Ubaidillah ini di antara sahabat-sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Dan kita boleh mengatakan bahwa Talha pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada ta'yin, ada penetapan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk menetapkan kepada siapapun, ya, yang kemudian tidak ada ta'yin atau dalil spesifik bahwa orang ini pasti masuk surga dengan perkataan, ya, dia pasti masuk surga dengan perkira-kiraan kita. Tidak bisa, Pak, tidak boleh. Sebagaimana pula sebaliknya, tidak boleh bagi kita mengatakan seorang yang mungkin melakukan kejahatan atau dosa dan sebagainya, bergelimang maksiat, terus kita mengatakan orang ini pasti masuk neraka. Tidak bisa dan tidak diperkenankan. Kecuali kalau sudah ada apa? Ketetapan ta'yin, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, baru boleh mengatakan hal tersebut. Ya. Maka mungkin karena ada rasa cinta yang terlalu berlebih, sehingga ada yang sampai berani mengatakan si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti masuk neraka. Naudzubillah, jangan sampai mengatakan demikian, kecuali kalau memang sudah ada ta'yin. Ya, seperti halnya Talha bin Ubaidillah dita'yin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan informasi bahwa aujaba Talha. Talha telah wajib masuk surga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini tentunya bukan dari nafsunya. Pastilah dari mana? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Begitu pula sahabat-sahabat yang
masuk kategori minal asyratil mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang mendapatkan kabar berita masuk surga. Itu pun juga Rasulullah SAW sampaikan, dan kita boleh mengatakannya bahwa itu atau mereka itu pasti masuk surga. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini yang kita ambil pelajarannya adalah direknya Rasul SAW, pakaiannya atau baju besi yang digunakan oleh Rasul tadi. Bagaimana Rasulullah SAW kita pelajari dari hadis ini bahwa kalau Nabi menggunakan sampai double dua buah baju besinya itu menunjukkan kepada kita Nabi SAW tidak kebal. Tidak apa Pak? Tidak kebal senjata. Maka tidak perlu kita kemudian ke gunung, ke goa, kungkum di sebuah danau 7 hari 7 malam supaya apa? Supaya apa? Supaya kebal. Karena ada yang apa istilahnya ngelmu bahasanya. Ngelmu sampai kemana gitu ya. Melakukan tirakat biar apa? Biar kebal. Tak ada manfaat. Ya. Tidak ada manfaat. Karena dipastikan dalam memperolehnya itu ada ritual-ritual yang justru membuat seseorang jauh dari Allah, bahkan cenderung masuk kepada kesyirikan. Entah itu melakukan puasa pati geni. Pernah dengar puasa pati geni? Iya. Untuk orang lain mau kebal itu. Saya juga nggak tahu itu kata orang gimana caranya itu bisa kebal. Ada yang bahkan sampai untuk membuat dirinya kebal dia rela beli Pak. Apa itu? Apa istilahnya? Jimat. Pakai sabuk yang dibikin supaya dia percaya si penjualnya ini membuat cerita-cerita yang betul-betul sangat membuat orang tersihir gitu ya, sehingga mau membelinya sampai jutaan. Kata dia, ini sabuk sudah diolesin oleh air maninya gajah yang lagi baru lahiran, Masya Allah. Sampai begitu. Ada yang ini sudah diolesin pakai airnya harimau yang lagi birahi, Masya Allah. Supaya apa Pak? Supaya apa? Supaya percaya tuh orang yang beli bahwa ini sabuk ada kekuatannya. Kalau dipikir dengan akal sehat, jangankan kok lagi birahi si harimau, ya nggak birahi aja kita nggak berani deket ya nggak, apalagi lagi nggak mungkin orang berani mengambilnya kemudian hanya untuk dioleskan ke sebuah benda. Ini kalau sudah membuat hal seperti itu sungguh di luar istilah logika dan sangat menyesatkan. Tapi kok ada orang beli gitu Pak. Tujuannya cuma satu, apa itu? Biar kebal. Dan ternyata berbicara tentang kebal atau tidak kebal ini cuma dari keyakinannya doang. Apa buktinya? Ada seorang kawan yang ngetes. Ya, orang-orang seperti ini dites Pak. Ya. Dites apa? Sabuknya tadi diminta sama dia, dipakaikan ke temannya yang lain, kemudian dicobakan. Tak coba ya, tak sentuh pakai ini, pakai apa silet ini, sedikit aja. Oh, ntar dulu. Karena dia nggak ikut kan, nggak tahu. Ya, nah si yang punya ini ngelihat apa yang ada di depannya itu percakapan antara kawannya dengan kawannya. Ketika sudah dipakai dan diseretkan begitu, ternyata luka dia, sakit dia. Nah, habis itu diganti sabuknya tadi dipakaikan ke orangnya lagi. Silakan kamu pakai lagi. Giliran saya ke kamu ya. Langsung dia ketika mau mau disilet itu dia mulai bilang, tar dulu. Aku tak siap-siap dulu, tar dulu. Ini berarti apa? Sudah mulai berkurang keyakinannya. Dan ketika benar-benar berkurang keyakinannya, ketika disentuhkan luka dia. Kok tadi nggak luka? Yakin 100% nggak luka Pak. Jadi kalau sampean pengen coba, yakin aja 100% nggak luka. Kemudian coba ini tuh, pisau yang paling tajam, lukain sini. Tapi kalau ragu-ragu jangan. Kalau nggak ragu, cobaan aja. Tapi buat apa gitu ya? Ya, soalnya itu 100% nggak boleh kurang. Itu kata orang yang ngelmu gitu. Saya punya kawan soalnya mantan dukun. Mantan apa? Mantan dukun yang taubat. Dia cerita begitu banyak teman-teman yang melakukan kayak begitu. Ya, baik.
Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau kita lihat Rasul pakai seperti itu, ini menunjukkan bahwa Rasul tidak kebal, manusia biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil syariat untuk keamanan dirinya. Pelajaran yang lain sampai disampaikan oleh para ulama ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita secara syariat mengambil ya pelajaran dari hal ini atau mengambil contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi diri kita. Contoh siapa yang masih suka berkendaraan naik motor gitu ya, tanpa helm, pakai kaos oblong, ya, ngobot kenceng gitu ya, dan itu sudah jadi kayaknya kebiasaan dia. Atau siapapun lah ya, pakai helm tapi pakai kaos saja, tidak pakai pelindung tas jaket atau apa. Siapa Pak? Masih ada di sini. Ya. Sebagai syariat dan mencontoh Rasul, pakailah jaket minimal untuk melindungi apa? Badan kita ini. Karena ada ya banyaklah kasus yang terkena paru-paru basah akibat apa? Akibat dia terbiasa naik motor tetapi apa? Tidak pakai jaket. Langsung kena angin begitu, kena angin. Dalam kurun waktu yang lama dia akan terkena yang namanya paru-paru basah. Nah, melihat dari ini diambil istinbat oleh para ulama. Kalau ada orang yang kemudian sakit gara-gara punya kebiasaan yang salah buruk, ya, sudah disampaikan untuk melindungi dirinya dari angin sebagainya harus pakai begini, dia nggak pakai. Maka ketika dia sakit, artinya dia telah mendolimi tubuhnya sendiri dan dia berdosa dalam hal itu. Dia dalam berdosa dalam hal itu. Kenapa? Karena harusnya dia bisa melindungi dirinya. Tapi dia lepaskan begitu saja. Ini beberapa pelajaran yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hikmah bagaimana Rasulullah menggunakan apa? Menggunakan baju besi ya pada saat berperang. Kemudian dalam yang lainnya disampaikan dari As-Sa'ib ibni Yazid, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana alayhi ma'hud dir'an qad dhahara bainahuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud menggunakan dua baju besinya, rangkap ya. Ini dia baju besi. Sama saja kalau tadi seperti pedangnya, kalau kita ingin melihat silakan bisa browsing ataupun lihat di museum. Berikutnya mighfar. Mighfar itu kalau kita terjemahkan sejenis penutup kepala, Pak. Mighfar, sejenis penutup kepala yang terbuat dari besi yang dianyam, ya. Kalau kita sebut topi besi kurang tepat karena dia aslinya bukan dari topi kemudian dari besinya langsung enggak, tapi dari apa ya istilahnya ya, rantai yang kemudian dianyam ya dengan ukuran seperti besarnya ukuran kepala. Ya, kemudian biasanya dililitkan di peci atau topi. Nah, ini dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di kota Mekah saat Fatu Mekah. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kota Mekah dilihat alaihi mighfar. Artinya di atas kepalanya ada mighfar, ada pelindung kepala. Qila lahu, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul itu Ibnu Khattal. Itu Ibnu Khattal. Ada seorang ya yang bernama Ibnu Khattal. Muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia bersembunyi di kain Ka'bah. Faqala uqtuluh, maka Nabi katakan bunuhlah dia. Qala Ibnu Syihab wa balagani anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaumaidin muhrima. Pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berihram. Nah, pelajaran dari hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang pertama sama dengan tadi dirak baju besi, bahwa Rasul menggunakan topi untuk sebagai pelindung. Pelajarannya apa? Nabi tetap mengambil syariat untuk melindungi kepalanya dari senjata dan sebagainya. Kalau tadi kita harus pakai jaket, berarti kalau kita berkendaraan harus pakai apa, Pak? Helm. Kalau kita jatuh karena malas pakai helm, kepala kita terbentur, ya selain kita sakit pasti kita akan mendapatkan dosa karena itu. Karena harusnya bisa apa?
melindungi kepalanya sebagai bagian daripada mengambil syariat. Rasulullah SAW mencontohkan itu. Pelajaran yang lain, kenapa Rasulullah SAW sampai berkata kepada sahabat untuk membunuh Ibnu Khattal? Karena Ibnu Khattal ini dulunya Muslim, tetapi kemudian murtad. Sudah murtad, membunuh pelayannya yang juga Muslim. Berkhianatlah bahasanya. Dan akhirnya apa? Ketika Fathu Mekah, Rasulullah SAW menetapkan Ibnu Khattal termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan secara umum dari Rasulullah SAW. Karena ampunan secara umum diberikan Rasulullah SAW saat Fathu Mekah, di mana pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah berkumpul, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, di kota Mekah sudah berkumpul di depan Masjidil Haram itu. Semuanya tertunduk ketakutan. Kenapa? Karena mereka mengira akan dibunuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Akibat perbuatannya dahulu yang telah mengusir Rasul dan para sahabat. Ketika itu Rasul kemudian bersabda, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa hazamal ahzab wahdah. Habis itu Rasul tanya kepada para orang-orang kafir Quraisy itu, Ya ma'syara Quraisy, ma tadunnun anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, apa yang kau kira tentang apa yang aku lakukan atas kalian setelah ini? Maka orang-orang kafir Quraisy menjawab, Akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia dari anak saudara yang juga mulia. Masya Allah, dipuji-puji. Dulu diapain? Udah dihina, diludahin, disakitin, bahkan sampai diusir, bahkan sampai mau dibunuh. Giliran mereka sudah dalam kondisi terjepit begitu, dipuji-puji. Rasul apa? Dipuji supaya tidak disakiti. Namun demikianlah Rasulullah SAW yang mempunyai hati pemaaf, mempunyai jiwa yang sangat mencintai, akhirnya mengatakan, Aku tidak akan mengatakan kecuali seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf pada saudara-saudaranya. Ya, Yusuf kan memaafkan saudara-saudaranya. Sebagaimana itu, maka Rasul juga memaafkan orang-orang kafir Quraisy. Idhabu fa antumut tulaqa. Udahlah pergi, kalian bebas. Ini maksudnya pengampunan secara umum. Diampuni mereka. Sebagaimana juga perkataan Rasul, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumahnya Abi Sofyan aman, siapa yang masuk Masjidil Haram juga aman. Ini juga supaya mereka mendapatkan keamanan, tidak disakiti. Dan ternyata masih ada sebagian mereka yang melawan, dibabat juga sama Khalid bin Walid, karena salah satu pimpinan saat Fathu Mekah itu adalah Khalid bin Walid. Nah, yang nurut tidak akan disakiti atau dibabat. Ibnu Khattal ini adalah salah satu dari 4 orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Rasulullah SAW. Ibnu Khattal termasuk salah satunya, sehingga dia diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini kaitannya dengan mighfarnya Rasul. Jadi pelajarannya kita tahu bahwa Nabi menggunakan mighfar atau pelindung. Berikutnya, bab maja'a fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan surban, kalau terjemahannya, ya. Bapak Ibu tahu surban? Ya. Kalau kita pahami surban itu biasanya kalau di Indonesia dipakai di mana, Pak? Di mana? Di sini, yang buat biasanya buat tatakan di sini, buat tatakan di sini, ya ditaruh di sini, atau biasanya di kalungin begini, atau yang di mana, Pak? Di kepala. Ya. Atau orang bilang sekarang itu udeng. Iya. Iya, udeng. Betul nggak, Pak? Ya, istilahnya sorban. Nah, sorban atau bahasa Arabnya imamah. Karena kalau dulu saya waktu belajar, salah satu yang dipakai di kepala selain torbusun, kolan suatun, ya salah satunya imamatun. Nah, ini dia yang diikatkan di area kepala. Ya.
Disampaikan oleh Jabir, qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath wa alaihi imamatun sauda. Sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jabir bahwasanya saat masuk di kota Mekah, beliau menggunakan sorban di kepalanya itu warnanya hitam. Warnanya apa, Pak? Hitam. Ini yang sering dipakai oleh Rasul. Sorban warna hitam. Begitu pula dalam riwayat yang lainnya, saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah juga demikian, menggunakan sorban yang warnanya hitam. Ini saya bacakan dulu semua hadisnya, nanti kita tambahkan beberapa manfaat diantaranya. Dari Ibnu Umar dikatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifai, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menggunakan sorban terbiasa menjulurkan ujung sorban itu di antara kedua belikatnya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu membayangkan atau istilahnya membuat gambaran, di ujungnya sorban itu kan habis diuket-uket ada ujungnya dibiarkan, ya, ke dua belikatnya atau di antara dua belikatnya. Kadangkala juga ditaruh di depannya. Baik. Dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun dasma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dari sisi sanadnya ada yang mengatakan di sini kaitannya dengan terlalu banyak minyak, dasma itu minyak. Ada yang menyatakan dhaif, tapi sebagian besar menyatakan di sini sahih hadis. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan khalayak saat berkhutbah menggunakan sorban yang berminyak. Kalau kita memahami sorban yang berminyak, itu dipastikan bukan sorbannya yang banyak minyaknya, bukan. Tapi apa? Karena Rasulullah SAW suka menggunakan duhnun. Apa itu Pak duhnun? Minyak rambut. Saking mungkin banyaknya minyak rambut, sehingga sorbannya apa? Kelihatan ada minyaknya. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, kita tambahkan. Sorbannya Rasulullah SAW tadi diceritakan warnanya apa Pak? Hitam. Kebanyakan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, kan ini sebagian riwayat yang lagi banyak sekali. Apa? Ada warna putih juga ada warna merah dan hijau juga ada. Itu yang sering digunakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sorban ini jamaah yang dirahmati Allah sangat dianjurkan hukumnya, mustahab untuk kita gunakan. Bukan merupakan ciri khas orang Arab, bukan. Ya, karena ini digunakan pula oleh para sahabat, digunakan pula setelahnya oleh para tabi'in, bahkan sampai para imam madzhab pun menggunakannya. Imam Bukhari memakainya, Imam Muslim memakainya. Ya. Kemudian para imam madzhab juga memakainya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hambal menggunakan sorban itu. Kenapa demikian? Disampaikan oleh para ulama, pelajarannya adalah satu, bahwa ini untuk memperselisihi antara orang muslim dengan orang-orang musyrik. Ya. Dan ini tentunya selain daripada mencontoh Rasulullah SAW, ini juga untuk membuat diri kita sebagai orang yang kedua manfaatnya, sebagai orang yang bisa menahan amarah. Karena salah satu manfaat menggunakan sorban adalah memunculkan sifat kesabaran. Ini kalau ada orang pakai sorban di kepalanya, kok marah-marah, belum paham itu sorban manfaatnya untuk apa. Ya, belum paham. Sorban itu salah satu hikmahnya untuk apa Pak? Menahan marah Pak. Wallahu a'lam bishawab. Apa hikmahnya? Kenapa kok sampai bisa menahan marah? Mungkin ketika dia pakai sorban, dia mau marah, malu dia. Oh, pakai sorban ini. Mungkin begitu ya. Jadi lebih sabar gitu. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam kajian-kajian tafsir, di antara tafsiran ayat surat Al-Imran ayat 125 itu, di mana Allah di sana berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin." Di ayat itu disampaikan, ya cukup intas biru kalau kau bersabar dan kau bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim hada, dan kalau orang-orang atau musuh menyerang kalian pada saat ini,
tenanglah kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan kirim yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah akan kirim 5.000 malaikat yang akan melindungi kalian dengan menggunakan tanda. Ketika ayat ini berbunyi malaikat yang menggunakan tanda, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maksud tanda itu apa? Ternyata beliau katakan tanda di sana adalah bahwa para malaikat pun menggunakan sorban. Jadi tanda di situ apa? Sorban. Coba Pak, malaikat itu pakai sorban Pak. Ya. Jadi sekali lagi sorban ini bukan apa istilahnya tradisi Arab. Jadi kalau ada orang Indonesia pakai sorban Pak, ya jangan kamu itu kayak orang Arab aja. Ya, kamu kan di Indonesia, ngapain pakai sorban? Jangan mengatakan seperti itu. Dia ingin mengamalkan apa? Sunnah. Biarlah dia menggunakan sorban. Toh, insya Allah kegantengannya naik sekian level. Kalau pakai sorban kayaknya naik ganteng Pak ya, lebih ganteng sekian level. Itu menurut saya, orang yang pakai sorban kok tambah ganteng ya. Ya, seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan sorban. Sehingga jamaah sekalian, bahkan para sahabat pun dan juga para imam suka menggunakannya dalam aktivitas sholat mereka. Para sholat itu menggunakan apa? Sorban. Mereka sujud di atas sorban itu, ya. Dan tangannya juga selipin begitu di bawah kainnya. Kenapa? Wallahu alam, para ulama jelaskan bisa jadi pada saat itu sahabat merasakan lantainya panas karena masjid waktu itu bukan seperti punya kita sekarang ini. Ada karpetnya, ber-AC, ya, asik banget kan kalau di sini. Kalau dulu, ya, ini bukan karpet ini Pak, ya, pasir. Jadi kalau memang kondisinya pas terik, lah sujud gimana Pak? Panas kan? Makanya tuh pakai sorban sebagai tatakannya, terus kemudian tangannya itu dimasukkan ke kain begitu. Saya baru paham, kenapa kok sampai ada hadis waktu dulu sebelum saya mendapatkan pelajarannya kemarin, ternyata itu manfaatnya melindungi mereka dari panas seperti itu. Ya. Baik, ini kaitannya dengan sorbannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sarungnya, nah ini seringkali dipakai. Seringkali menggunakan sarung atau celana atau gamis, jubah dan sebagainya. Ini masuk dalam perkara-perkara ini. Bagaimana sarungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Diriwayatkan dari Abu Burdah dari bapaknya, dia berkata, akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan waridaan ghalidha. Diceritakan bahwa satu kali Abu Burdah bercerita dari bapaknya, Aisyah pernah keluar dan menunjukkan pakaian yang kumal. Pakaian yang kumal dan juga sarung yang kasar. Pakaiannya kumal sambil ada tambal-tambalnya dan sarung yang kasar. Sambil dia kemudian berkata bahwasanya inilah pakaian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau wafat. Kita belajar dari hadis ini bahwa pakaiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bayang oleh kita mewah dan sebagainya, tidak, sederhana sekali, bahkan ada tambalannya. Ya. Begitu pula sarungnya terbuat dari sarung yang berbahan kasar. Ya. Saking lamanya sarung itu usang dan kemudian warnanya juga sudah jelek gitu ya. Tapi Rasulullah SAW terus memakainya hingga pada satu kali ada sebuah kisah yang semoga ini bisa menjadikan kita jauh lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Amin. Nabi ketika itu menggunakan sarungnya. Kemudian dilihat oleh seorang wanita. Wanita ini melihat sarung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bersedih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena melihat Rasul menggunakan sarung yang usang, ya, kusam, ya, tidak bagus gitu. Dia sedih. Akhirnya dia pulang dan menjahit sendiri kain sarung.
Dan kemudian setelah selesai diberikanlah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kain sarung, saya buat sendiri untuk Anda. Kira-kira diterima gak sama Rasul? Diterima, karena Nabi tidak pernah menolak hadiah. Nah, pada saat datang waktu sholat, Nabi SAW mengganti sarung lamanya dengan sarung yang baru tadi. Dipakai oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau pergi ke masjid. Ya. Sesampai di masjid, ada seorang sahabat yang kagum. Ya Rasulullah, sungguh indah sarungmu. Siapa yang ngasih ya Rasul? Ya Rasul, sarungmu kok bagus. Siapa yang ngasih ya Rasul? Ya. Ketika ditanya seperti itu, Nabi ngerasa, oh, kayaknya sahabat saya ini pengen sarung saya ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nabi pulang lagi. Pulang lagi ganti sarung yang lama, sarung baru tadi dilipat, kemudian apa? Balik lagi, kira-kira benar kan Rasul? Dikasihkan ke sahabat tadi. Ini silakan kau ambil. Sahabat yang lain kira-kira apa? Ngeliat seperti itu Pak? Kesel, bukan gini Pak, kesel Pak. Kamu ini gimana? Kok begitu ngomong sama Nabi itu loh. Ya. Kamu tahu sendiri kan Nabi pasti tidak akan menolak bila engkau memintanya. Apa jawab si sahabat ini? Perhatikan jamaah sekalian dirahmati Allah. Sahabat itu melakukan sesuatu pasti ingin ada sebuah hikmah yang dia ambil atau ingin mendapatkan keistimewaan yang dia akan dapatkan dari Rasulullah SAW. Apa jawab sahabat ini? Ya, aku tahu bahwasanya ini dibutuhkan oleh Rasulullah. Dan aku juga tahu bahwasanya kalau aku minta pasti Rasul nggak akan pernah menolak, karena Nabi itu Pak, kalau ada seseorang yang meminta nggak pernah menolak Pak. Ya, misalkan lagi pakai apa gitu ya, topi, terus ada yang memuji, langsung tuh silakan. Ya, maka nanti kalau ada temannya muji sampean, ya kasihkan apa ya? Pak, pulpennya bagus ya, silakan. Ya, Pak, mobilnya bagus Pak. Ya, nah Rasulullah SAW memberikan itu, ya, dan disampaikan. Tahu nggak Bapak Ibu? Ujung perkataan sahabat ini. Iya, aku tahu bahwa Rasul tidak akan menolak kalau diminta. Tapi aku ingin ketika mendapatkannya, kelak kain ini yang aku akan pakai untuk sebagai kafan saat aku wafat. Masya Allah. Akan menggunakannya untuk apa Pak? Kafan dia saat dia wafat nanti. Karena aku menginginkan untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang telah dipakai oleh Rasulullah SAW. Indah sekali kisah ini. Bagaimana cintanya seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Sampai apa yang dimiliki oleh Rasul, dia ingin miliki. Ya, bahasa orang sekarang adalah ngalap berkah. Gitu. Kalau ngalap berkahnya sama Rasul ya nggak apa-apa. Karena dipastikan itu keberkahan luar biasa. Ya, baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Berikutnya, sarungnya Rasulullah SAW ini, bagaimana cara beliau menggunakannya atau memakainya? Ya, disampaikan. Di hadis berikutnya dari As'ad bin Sulaim, saya mendengar dari paman atau dari bibiku, bainama ana amsi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul. Ketika saya lagi berjalan di Madinah, ada seseorang yang berkata dari belakang saya, ya, izarak fa innahu atqa. Naikkanlah sarungmu, sungguh dia akan menyebabmu atau menambahkan ketakwaan kepada. Ternyata ketika saya toleh, Rasul yang mengatakan itu. Maksudnya apa? Nasihat Rasul kepada sahabat ini bahwasanya dia dianjurkan untuk menaikkan apa? Sarungnya. Ammalaka fiyya uswah. Fanadartu faida izaruhu ila nisfi saqai. Nabi saat memerintahkan untuk menaikkan sarungnya sampai setengah betis itu karena Nabi pun juga mencontohkannya. Dilihat oleh sahabat tuh, Nabi juga begitu. Akhirnya dia contoh. Yang lebih jelasnya lagi, diriwayatkan bahwa Utsman juga mencontoh bagaimana cara bersarungnya Nabi, yaitu ila ansafi saqai, sampai setengah daripada betisnya. Dan dia mengatakan, hakadha kanat izratu sahibi. Seperti inilah cara bersarungnya sahabatku. Maksudnya Rasulullah SAW. Nah,
Ada riwayat yang lain menunjukkan tentang bagaimana cara pakaiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sarungnya ini, bahwa Hudzaifah al-Yaman berkata, akhadha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bi'adlati saqi aw saqi, faqala hada maudiul izar. Nabi pernah suatu kali memegang tulang kering betisku, kata Hudzaifah. Saat dipegang betisnya itu, maka beliau mengatakan, inilah tempat sarung. Maksudnya inilah batasan sarung. Kalau engkau enggan sampai di setengah betis, maka silakan engkau pakai di bawahnya lagi. Kalau engkau enggan lagi, silakan di bawahnya lagi, dan jangan lebih daripada mata kaki. Maka tidak ada tempat bagi kain sarung di kedua mata kaki, alias di bawah mata kaki. Pelajarannya jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana Rasul memberikan contoh supaya kita menggunakan sarung tidak melebihi mata kaki. Pakailah sarung ya di atas mata kaki. Kalau kurang nyaman di bagian tengah betisnya, maka boleh di bawahnya lagi. Yang penting jangan sampai di bawah mata kaki. Dan ini bukan hanya sarung, Pak. Semuanya, mau jubah kah, gamis kah, celana kah, dan lain-lainnya. Usahakan apa? Di atas mata kaki. Dan tidak lagi saya berharap ada orang yang kemudian mencibir saudaranya menggunakan celana atau sarung di atas mata kaki dengan perkataan yang kurang baik. Apa itu? Banjiran, banjiran. Jangan begitu, Pak. Dia melakukan itu karena ingin mengamalkan sunnah. Dan para ulama bahkan menyampaikan banyak hadis berkaitan dengan masalah ini. Kalau dia lakukan dengan cara kesombongan, maksudnya menggunakan sarung atau celana yang orang Jawa bilang ngelembreh. Paham gak? Ngelembreh, Pak. Ini orang Jawa bilang ngelembreh. Bahasa kita apa nih Indonesianya nih? Menjuntai. Gitu. Paling seneng itu kalau ngelembreh, Pak. Kayaknya paham semua yang ngelembreh ya. Pokoknya sampai ke ngelembreh gitu, nyentuh tanah gitu ya. Kalau dia melakukannya dengan kesombongan, maka hukum para ulama sepakat itu hukumnya haram. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan sangat tegas mengatakan ada 3 orang yang akan nanti di hari kiamat ya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dengan rahmatnya, tidak dilihat dengan keridoannya, juga tidak akan diajak bicara dengan, maksudnya adalah diajak bicara dengan keramahannya, keridoannya, diajak bicara dengan kemurkaannya, juga tidak akan disucikan, maksudnya tidak diampuni dosa-dosanya. Kelak dia memiliki ada 3. Disebutkan oleh Rasul pertama kali adalah orang yang melembrehkan kainnya dengan kesombongan. Ya, maka perhatikanlah hal ini jamaah sekalian dirahmati Allah, dan kita semoga bisa praktek. Ya, kalau tidak bisa setengah sak, bolehlah di bawahnya, tapi usahakan di atas mata kaki. Ya. Bagaimana kalau nggak sombong, Pak? Tetap dibenci, hukumnya makruh. Ya. Kalau nggak dengan kesombongan tetap dibenci. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disampaikan ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Ya. Tempat sesuatu yang di bawah mata kaki itu adalah di neraka. Karena itu kita berhati-hati. Kalau nggak sombong, kita khawatir kena hadis yang ini. Nah, biar kita keluar dari khilaf para ulama, juga kita selamat dari ancaman ini, maka pakailah pakaian yaitu sarung ataupun celana, jubah dan sebagainya di atas mata. Sudah habis. Cukup, masih ada waktu. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi, kemudian tanya jawab. Oh, 5 menit tanya jawab. Ya wes, 5 menit tanya jawab. Pikirnya masih ada. Baik, ada pertanyaan, Pak? Silakan. Sebelum ditutup, ada yang mau tanya? Wah, ya. Wah, ini banyak banget yang tanya nih. Duluan, sini dulu, belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi rame-rame Pak Ustadz. Yang namanya Aliwah dengan Aroyah gitu. Panji-panji Rasulullah gitu Pak Ustadz. Itu mah benar-benar Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa yang ditanyakan, Pak? Memang dipakai yang dipergunakan oleh Rasulullah dalam berperang gitu. Panji-panji itu Pak. Gitu. Oh iya. Makasih Pak Ustadz. Kalau ditanyakan apakah Rasul menggunakan itu, iya. Ya.
Arliwa, arwaya dipakai, dan itu diperjuangkan juga oleh para sahabat sampai-sampai ada kisah kan Ja'far bagaimana beliau memegang liwa itu. Bagaimana Rasul juga menawarkan kepada sahabat pada setiap kali perang ya akan ada orang yang terpilih untuk memegang royah ini atau liwa ini, dan ternyata itu menjadi bagian harapan dari sahabat untuk bisa terpilih sebagai pemegang panji-panji itu. Memang dipakai Pak di sana. Karena itu kalau berkaitan dengan peristiwa kemarin, bukan insiden kayaknya itu sengaja atau gimana itu? Ya, sampai kemudian karena benci kepada salah satu ormas yang benderanya dia pakai ada simbol itu, ya la ilaha illallah itu, akhirnya kebenciannya mengeneralisirkan masalah, ya. Sampai-sampai dia nggak tahu itu bendera ada kalimat la ilaha, dibakar pula dia. Hendaknya enggak sampai demikian. Harusnya dia sadar itu kalimat tauhid. Kalaulah dia ingin menyelamatkan kalimat tauhid, ya jangan dibakar, tapi apa? Ditinggikan, ya. Karena kan di videonya itu dibakar terus apa? Mengibarkan bendera merah putih kan gitu ya. Jadi seakan-akan apa? Sambil dikibarkan begitu seakan-akan dia menaikkan atau menghormati merah putih dan merendahkan kalimat tauhid, atau dengan kata lain seakan-akan ingin memisahkan itu nasionalisme dengan agama atau kalimat tauhid. Harusnya enggak demikian. Kalau ingin menyelamatkan, alasannya kan ketuanya bilangnya begitu, ingin menyelamatkan apa? Ya, tauhid, kalimat tauhid. Ya mendingan jangan dibakar, tapi apa? Malah ditinggikan, atau minimal udah disimpan aja, nggak usah seperti itu. Ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini kaitan dengan roya. Kalau ditanya apakah dipakai oleh Rasul, iya dipakai, digunakan oleh Rasul. Ada yang lain? Mungkin ini pertanyaan penutup Ustaz. Tadi saya dengar ya Rasul pakai sarung ya. Iya. Pakai sarung. Itu teman saya itu pakai sarung itu, Ustaz. Berarti yang pakai sarung sholat itu mengamalkan sunnah Nabi daripada kita pakai celana gitu. Mana yang lebih baik tuh Ustaz? Soalnya dia itu pakai sarung terus tuh. Kawan saya ini Masya Allah, enggak siang, enggak malam, enggak kapan, pakai sarung terus. Mungkin ini dia mengamalkan ini Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Kalau Bapak ngomong begitu, saya jadi ingat masa saya nyantri. Waktu saya nyantri itu saya ke mall pakai sarung, ke tempat rekreasi pakai sarung, gitu. Itu santri. Ke pasar pakai sarung, bahkan sampai sepak bola pakai sarung. Dulu saya waktu nyantri. Iya. Kalau sekarang gimana ya? Sudah tahu bahwa ada tempat, ada kelayakan pakaiannya. Nah, kalau misalkan di kita, apakah yang pakai celana nggak nyunah? Ya tetap nyunah. Yang penting apa? Jangan di bawah telapak mata. Ya, boleh pakai sarung Pak, boleh pakai. Tadi kan saya sampaikan, bukan hanya sarung, tapi apa? Gamis, jubah, atau mungkin celana, atau apalah yang dipakai untuk sholat atau dipakai untuk keseharian. Ya, yang penting apa Pak? Tadi aturannya, contohnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana mereka menggunakannya itu minimal di atas mata kaki, ya, dan jangan melewatinya. Baik, cukup ya, cukup insya Allah. Pada pertemuan akan datang kita sudah masuk bagian yaitu bagaimana Rasulullah SAW duduk, bagaimana Rasulullah SAW bersandar, bagaimana Rasulullah SAW berjalan. Sebenarnya ini sudah kita sampaikan. Kalau kita jelaskan secara sederhana pun bisa langsung dipahami. Ya, saya sebenarnya ingin menyinggung sedikit tentang duduknya Rasul. Jadi kalau Rasul berjalan sudah ya, dulu kita jelaskan bagaimana Rasul berjalan itu apa? Tegap, tidak gontai atau tidak menyombongkan diri dan sebagainya, tapi tegap gitu ya, dan cepat. Saking cepatnya seakan-akan para sahabat bilang sampai-sampai bumi ini kayaknya dilipat gitu. Saking cepatnya Nabi berjalan. Ya, kalau duduknya Nabi, terkadang Nabi melakukan duduk kurfuso atau duduk ihtiba. Apa itu duduk kurfuso, duduk ihtiba? Itu duduk dengan cara kakinya agak diangkat, tangannya
dilipat ke depannya. Coba ada yang praktek gak? Nah, seperti sahabat kita ini. Nah, itu namanya duduk ihtiba atau kurfusa. Ya. Sudah tahu, Pak? Coba praktek, Pak. Coba praktek semuanya, coba praktek. Ya. Coba praktek. Jangan-jangan nggak bisa karena asam urat. Oh iya, kayak gitu ya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, tapi hati-hati ya, Pak. Kalau di hari Jumat saat khutbah Jumat, nah, ini khilaf para ulama. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Shahih Fiqh Sunnah, ya, saat khutbah Jumat itu sebagian ulama melarangnya karena berdasar hadis. Walaupun hadisnya ketika dilihat dari sisi sanadnya lemah. Itu apa? Sanadnya apa? Lemah. Di hadis itu nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil ihtiba. Jadi larangan Nabi melarang orang untuk berduduk ihtiba saat mendengarkan khutbah. Seperti itu tadi. Ya, dijelaskan alasannya kenapa. Satu, karena kalau dia pakai seperti itu kan nyaman banget duduknya. Mengakibatkan orang itu ngantuk. Yang pertama. Apalagi kalau ketika dia lagi mendengar khatib berceramah, tidak melihat kepada khatib, kepalanya nunduk. Itu enak banget itu. Langsung dia angkler. Gitu dia. Ya. Makanya kalau lagi khutbah, Pak, kepala kita itu usahakan melihat kemana? Ke khatib. Kira-kira kalau lagi ceramah, lagi khutbah Jumat, jamaah ini melihatkan melihat matanya ini melihat kepada khatib, ngantuk nggak Pak dia? Insya Allah enggak. Jamaah kita ini lagi khutbah, seringkali nggak ngelihat khatib. Ngelihatnya kemana? Ke bawah. Wassalam. Tidur lewat ya. Nah, maka lihat ke sana. Kemudian yang kedua, kenapa kok kemudian ada yang melarang sebagian ulama? Karena tidak menyelamatkan dia dari batal wudunya. Saat dia ngantuk begitu, kondisinya duduk dia itu kan gak bertempat banget. Sehingga ada kemungkinan mudah untuk keluar angin. Kentut gitu. Kalau duduknya begini, murabbak begini, mutarabbian begini, insya Allah enggak itu sulit untuk keluar anginnya. Karena ketutup lubangnya. Tapi kalau seperti itu duduknya sangat mudah sekali apa? Keluar anginnya. Itulah kenapa sebagian ulama melarangnya. Tapi alhasil bahwa tidak ada hadis yang kemudian sangat kuat untuk melarang hal itu. Tidak masalah, Pak. Sampai duduk begitu mendengarkan khutbah, yang penting fokus, tidak masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu duduknya Rasul. Nanti insya Allah dilanjutkan dengan cara bersandar dan seterusnya. Intinya bahwa kalau kita mengkaji kitab ini, sungguh kita akan tambah sayang dan cinta kepada Rasul. Bagaimana Nabi itu mencontohkan sampai detail seperti itu berjalannya, dan tidak ada manusia yang dibicarakan dari seluruh aspek kehidupannya sampai gerak-geriknya melebihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah bagi kita yang ada kesempatan untuk mengkaji kitab ini dan mendengarkan bagaimana karakter dan figur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mencontohnya, mencintainya, dan ini yang akan menyebabkan kita insya Allah jadi bagian daripada orang-orang yang mencintai Rasul dan dicintailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.